بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Lihat di halaman 46. Perhatikan di sini. Selain dari Indonesia yang memiliki berbagai macam suku bangsa, berbagai macam rumah adat, berbagai macam tarian tradisional, berbagai macam bahasa daerah, Indonesia juga memiliki berbagai macam kain tradisional. Ini contoh keragaman kain tradisional. Antara kain ini beda dengan kain ini, beda juga dengan kain ini. Inilah contoh dari keberagaman kain tradisional. Kita lanjutkan. Materi ini, lihat di halaman 47, itu adalah pelajaran MTK yang insya Allah juga akan diajarkan oleh guru yang mengajar matematika. Jadi, pelajaran ini kita lewatkan. Perhatikan di sini. Di sini ada bacaan, judulnya adalah Tari Kipas Pakarena. Ini contoh gambar dari tariannya. Yang mana cerita ini terdiri dari beberapa paragraf yang insya Allah anak-anak Ustadz masih ingat apa itu paragraf. Ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3. Kita lihat di paragraf 1. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian yang berasal dari Goa. Di mana itu Goa? Tempatnya di Sulawesi Selatan. Kemudian kita lanjutkan. Silakan anak-anak Ustadz baca ini. Setelah anak-anak Ustadz baca, kemudian lanjutkan dulu ke sini. Lanjutkan ke halaman 52. Anak-anak Ustadz disuruh melihat paragraf 1 dari cerita yang di atas tadi. Kemudian anak-anak Ustadz cari mana di sana gagasan pokok yang pastinya satu kalimat. Sedangkan sisanya adalah gagasan pendukung. Mana paragraf 1 yang dimaksud? Ini deh. Ini paragraf 1. Silakan anak-anak Ustadz cari mana di sana gagasan pokoknya. Sedangkan sisanya adalah gagasan pendukung. Salin ke dalam catatan. Kemudian kita lanjutkan. Kita disuruh untuk melihat paragraf 2 dari cerita yang tadi. Temukan di sana satu gagasan pokok, sisanya adalah gagasan pendukung. Mana paragraf 2 yang dimaksud? Kita lihat ke atas. Ini paragraf 1, ini paragraf 2. Cari di sini mana gagasan pokok yang pasti satu kalimat, sedangkan sisanya adalah gagasan pendukung. Kita lanjutkan. Kita itu disuruh untuk melihat paragraf 3. Cari di sana gagasan pokok yang pasti satu kalimat, sisanya adalah gagasan pendukung. Mana yang dimaksud dengan paragraf 3? Kita lihat ke atas. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Silakan anak-anak Ustadz cari di sini mana yang dimaksud dengan gagasan pokok yang pasti satu kalimat. Sisanya adalah gagasan pendukung. Silakan dipindahkan ke dalam catatan. Kita lanjutkan. Lihat di halaman 55. Di sini ada satu gambar, yaitu gambar sapu lidi. Ini ibaratkan contoh tentang
kerjasama, tentang keberagaman, dan sebagainya. Coba di sini kita disuruh untuk mengambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang sapu lidi dari sapu tersebut, kemudian gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Kemudian anak-anak Ustadz bandingkan. Bandingkan antara sapu yang banyak ini dengan cuma satu batang lidi. Kemudian kita lanjutkan. Setelah anak-anak Ustadz praktekkan ini, silakan buat kolom yang seperti ini. Kemudian buat hasilnya di sini. Maksudnya, bagaimana hasil dari kalau sapu tersebut? Kalau sapu menyapu, gimana hasilnya? Kemudian yang kedua, kalau sapunya cuma satu lidi, gimana hasilnya? Silakan anak-anak Ustadz buat di dalam buku catatan. Kita lanjutkan. Silakan anak-anak Ustadz baca. Ini terdapat di halaman 56. Kemudian silakan anak-anak Ustadz buat kolom seperti ini di dalam catatan. Kemudian buat di sini sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan? Boleh contohnya dari rumah, boleh contohnya dari masyarakat, boleh contohnya dari sekolah, dan seterusnya. Apa contoh sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan? Boleh mengambil contohnya dari rumah, boleh mengambil contohnya dari sekolah, dari masyarakat, dan seterusnya. Silakan disalin dan dipindahkan ke dalam catatan. Kita lanjutkan. Silakan anak-anak Ustadz buat soal seperti ini, kemudian anak-anak Ustadz buat jawabannya. Pindahkan ke dalam catatan. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Contohnya, apa yang akan terjadi jika anak-anak Ustadz tersebut dia memiliki persatuan dan kesatuan di 4 zaid? Apa yang akan terjadi? Kemudian di sini, apa yang akan terjadi jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Antara anak-anak Ustadz yang si A dengan si B, mereka tidak ada persatuan, saling bermusuhan, saling ngejek, saling tuduh, ribut, dan segala macam. Apa yang akan terjadi? Pindahkan ke sini. Mungkin hari ini cukup sampai di sini materi kita. Semoga anak-anak Ustadz bisa memahaminya dan tetap semangat belajar di rumah, murojaah dan hafalannya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Saya sudahi dengan jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.